Halo, assalamualaikum. Cara jitu di sini, dan di depan saya sudah ada mesin tap Advan ya, dengan keadaan ini awalnya adalah mengganti colokan cas yang model kayak gini ya. Ini adalah yang sudah rusak akibat ada jamurnya, ada korosinya. Nah, setelah saya cabut colokan cas ini atau colokan ini USB, ternyata ada satu jalur di bagian PCB yang lepas ya, atau coplok lah bahasa nasionalnya. Perlu diketahui di colokan cas ini ada beberapa pin, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini seharusnya ada 5, tetapi ada satu yang hilang di bagian PCB-nya. Nah, untuk itu perlu kita pelajari yang lepas ini bagian apanya ya, bagian groundnya atau bagian plusnya dari colokan cas tersebut. Nah, kebetulan di PCB saya kali ini yang lepas atau yang terkelupas ini adalah jalur plusnya. Di sini akan saya gambarkan, ini adalah colokan casnya ya. Saya gambarkan seperti ini. Ini ya. Nah, ada 5 pin ya di sini. 1, 2, 3, 4 dan 5. Ya, 5. Nah, untuk pin yang model tap seperti ini ya, yang model kayak gini, yang sebelah sini adalah ground, dan yang sebelah sini yang terkelupas tadi adalah jalur plus 5 volt dari chargernya. Charger yang bagian ini ya, yang bagian ini terkelupas. Dan jika kita pasangkan seperti ini, tentunya tap ini tidak bisa cas karena jalurnya akan terputus ya. Nah, bagaimana cara untuk mengatasinya? Yaitu dengan cara menjumper ya, menjumpernya dari konektor ini. Kita akan jumper ke biasanya kalau plus ini ada kapasitor ya. Kita akan mencari kapasitor untuk kita menjumpernya nanti. Nah, kita akan membalik ini ya, mesinnya kita balik. Nah, di sini pasti kalau model tap itu ada pin-pin lainnya atau pin-pin untuk melakukan pengukuran, yaitu inilah ya pinnya. Di sini ground, berarti dia terhubung ke ini ada tulisan GND, ini adalah ground, dia terhubung ke sini. DP ini adalah jalur data ya, data DP singkatan dari data plus. Nah, ini data plus, dan ini adalah DM, berarti data min, yang berfungsi untuk mentransfer data atau melakukan flashing. Dan yang ini tulisannya sudah hilang, seharusnya ada tulisan seperti plus atau cas atau gimana gitu ya, ada pokoknya. Kalau ini
kebetulan lagi hilang, berarti jalurnya ada di sini. Nah, kita cari kapasitor yang deket-deket sini. Biasanya adalah ini ya, karena ini adalah kapasitor terdekat dari konektor cas tersebut. Nah, di kapasitor ini tentunya ada jalur ground dan juga jalur plus ke 5 volt tadi yang lepas tadi. Nah, bagaimana caranya untuk mengetahui sisi mana jalur ground dan sisi mana jalur plus 5 voltnya yang akan kita jumper? Kita memerlukan sebuah alat yang dinamakan ini, multitester, seperti ini. Seperti ini ya, multitester. Kita akan arahkan ke 10 kali 10 ya, atau 10 ohm. Di sini 10 ohm, dan kita akan zero terlebih dahulu multitesternya. Kita zero ke 0. Nah, ini nggak bisa ke 0, malahan udah error. Kita zero ke 2 saja nggak apa-apa. Nah, kita zero ke 2 ya, ke nomor 2 ini, 2. Lalu kita akan mengukur di mana sih letak ground dan plusnya. Caranya adalah cukup mengukur bagian groundnya saja, letaknya di bagian sini atau bagian sini. Ini adalah kapasitor ya. Pertama-tama probe hitam kita taruh ke kalengnya atau ke groundnya, bagian ini. Lalu kita tusukkan ke salah satu sisi dari kapasitor seperti ini. Kalau dia menunjukkan ke angka 2, karena kita zero ke angka 2 ya tadi, berarti groundnya yang sisi bagian ini. Kalau kita tusukkan ke sini, dia tidak akan bergerak. Maka di sini adalah plusnya dan groundnya di bagian sini. Oke, seperti itu. Jika tidak ingin menggunakan kali 10 juga bisa teman-teman menggunakan buzzer atau yang bunyi-bunyi itu ya, bunyi tit. Testermu bosok ini. Seperti ini. Kalau di shotgun dia akan bunyi. Caranya pun sama seperti tadi. Probe hitam kita taruh ke ground dan satunya kita taruh di salah satu bagian ini. Nah, kalau dia bunyi berarti groundnya di sini dan plusnya tentunya ada di sisi sebelah satunya. Oke. Oke, berarti kita harus menjumper dari sini bagian yang hilang tadi ke yang sini ya, bagian ini ke kapasitor yang sisi sebelah sini. Kalau di sini kan tadi kita sudah ukur, ternyata ini ground, berarti di sini adalah plusnya. Berarti kita pasang ini, kita pasang seperti biasa dan lakukan jumper dari sini, dari ininya ya, dari pinnya ini, dari pin sini ke sini. Oke, saya akan jumper terlebih dahulu. Saya akan menjumper terlebih dahulu. Saya akan memasangnya. Dan ini dia
sudah saya jumper dengan menggunakan kawat jumper yang berukuran bukan seperti ini, bukan yang 0,09 tapi agak gedean sedikit ya, karena jalur ini adalah jalur cas dan harus kuat juga jumperannya. Oke, di sini sudah tak jumper kayak gini sesuai dengan yang kita ukur tadi ya. Dari sini ke sini saya lewatkan, masuk di sini dan keluar, lalu saya jumperkan ke kapasitor yang sebelah sini, karena jalur ini jalur ground dan positif ini adalah jalur 5 voltnya. Dan kalau teman-teman bingung mau jumper kemana, jumper aja ke bagian ini, pin yang ini, karena pinnya tadi hilang maka saya jumper ke sini saja. Oke, akan kita ukur menggunakan multitester apakah arusnya 5 volt sudah keluar atau belum ya. Persiapkan charger. Saya akan mencolokkan chargernya, lalu oke, lalu kita pilih ke 10 volt DC. 10 volt DC untuk mengukur tegangan 5 voltnya. Kita colokkan konektornya ke charger ya, seperti ini, dan saya akan mengukur apakah tegangan 5 voltnya sudah berhasil keluar atau belum. Prop hitam kita taruh ke groundnya, dan prop merah kita taruh ke bagian yang sudah kita jumper tadi. Nah, di sini sudah ada tegangan 5 voltnya sudah keluar di sini ya. Kalau untuk kali 10 ohm yang kita gunakan adalah yang ini, yang bagian ini. Jadi 0, 2, 4 dia ada di pertengahan, 6 berarti adalah 5 volt ya, 5 volt ya. Dan sudah dapat dipastikan HP ini sudah bisa dicas secara normal. Oke lah, tadi demikianlah tutorial kali ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman pemula atau teman-teman yang ingin belajar servis HP. Jangan lupa subscribe dan like, serta tinggalkan komentar positif tentunya. Jika ada pertanyaan silahkan ketik di kolom komentar. Oke. Akhir kata saya dari Cara Jitu mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.